Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Puspitasari dengan NPM 2013052019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu mengenai teknik observasi. Teknik observasi adalah salah satu teknik merekam data tingkah laku individu melalui proses pengamatan orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran observable behavior. Contoh dari teknik observasi yaitu misalnya ketika konselor mengobservasi konselingnya dengan memperhatikan ketika konselingnya berjabat tangan dengan dirinya, maka melalui jabat tangan observasi bisa merasakan kondisi tangan itu. Misalnya dingin, berkeringat, halus, kasar, yang kesemuanya dapat mencerminkan kondisi orang tersebut. Tak hanya itu, konselor juga harus melakukan tahapan-tahapan observasi lainnya baru bisa menyimpulkannya. Contohnya seperti konselor harus mengetahui latar belakang dari keluarganya dan lain-lain. Dengan demikian, pada dasarnya perilaku manusia secara umum bisa diobservasi. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara adalah tanya jawab antar dua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data atau keterangan pendapat tentang suatu hal. Dari teknik wawancara, di sini ada percakapan antara pewawancara dan narasumber. Yang pertama yaitu pewawancara. Apa yang Anda lakukan bila Anda punya cara pandang yang berbeda dengan atasan? Nah, narasumber menjawab, yang jelas saya bukan seorang salesman, tapi meskipun begitu, saya cukup berhati-hati dengan bagaimana saya mengekspresikan pendapat. Saya tidak akan seenaknya menyatakan ketidaksepakatan saya atas pimpinan di depan banyak orang, karena saya tahu rata-rata orang tidak suka dicela di depan umum. Selama rapat berlangsung, saya biasanya membuat catatan dengan baik, lalu memberikannya kepada orang lain secara rahasia. Saya percaya kita bisa menunjukkan ketidaksepakatan dengan tanpa menunjukkan sikap pertentangan. Yang penting kan bukan ketidaksepakatan kita itu, namun agar pendapat kita didengar dan dihargai. Dan saya tahu betul bahwa cara kita menyampaikan sesuatu akan menentukan apakah pendapat kita akan didengar atau tidak. Yang ketiga ada teknik kuesioner. Teknik kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada konselor atau responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Contoh dari teknik kuesioner yaitu ketika seseorang yang ingin mengetahui seberapa banyak masalah kenakalan remaja, ia akan membuat sebuah angket yang akan ia bagikan atau sebarkan kepada orang lain. Angket tersebut bisa saja berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, yang pertama, seberapa banyak Anda pernah melakukan kenakalan remaja? Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan Anda melakukan kenakalan remaja tersebut, dan lain-lain. Dengan begitu, kita dapat mengumpulkan data dalam permasalahan tersebut, dan kita dapat mengetahui seberapa banyak remaja-remaja yang melakukan kenakalan remaja, serta macam-macam penyebab dari kenakalan remaja tersebut. Yang keempat ada teknik analisis karya. Teknik analisis karya adalah sebuah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Contoh dari teknik analisis karya misalnya seperti cerita rakyat Jakatarup yang mengajarkan anak mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai moral dan kepercayaan, atau cerita binatang Pelanduk Jenaka yang mengandung pendidikan tentang harga diri, sikap kritis, dan protes sosial. Yang terakhir ada teknik biografi. Teknik biografi sebagai alat pengumpulan data individu dengan cara mempelajari karangan yang ditulis sendiri berupa riwayat kehidupannya pada rentang waktu tertentu. Biografi ini biasanya berisi tentang berbagai kejadian yang pernah dialami, sedang dialami, atau masih menjadi cita-cita atau harapannya. Contoh dari teknik biografi, di sini saya mengambil judul Motivasi yang Sukses, ditulis oleh seorang ibu tentang anaknya. Saya memperhatikan perkembangan pendidikan anak saya di program studi pada suatu perguruan tinggi. Dari cerita yang saya dengar ketika anak saya belajar bersama di rumah kami dengan teman-teman seangkatan, saya menyimpulkan bahwa program studi tersebut belum pernah meluluskan 8 semester karena hambatan dalam menyelesaikan skripsi. Pada umumnya, para mahasiswa sudah menyelesaikan teori 8 semester.
Alasan terhambatnya penulisan skripsi antara lain karena mahasiswa hanya boleh memulai menulis skripsi di semester 8 atau di semester 8 ada 3 mata kuliah termasuk skripsi. Dosen pembimbing cenderung menunggu keaktifan mahasiswa, tidak didorong dan diingatkan untuk segera menyelesaikan skripsinya. Skripsi harus berdasarkan hasil penelitian lapangan, bukan studi pustaka atau laboratorium. Bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan program studi dan perpustakaan universitas masih terbatas. Kompetisi sesama mahasiswa kurang terbangun atau mungkin karena mahasiswanya sedikit. Dan akreditasi program studi tersebut baru 3 semester berjalan. Dengan demikian, mahasiswa angkatannya sebelumnya tidak segera menyelesaikan skripsi karena belum terakreditasi. Mencermati kondisi tersebut, saya mencoba berdiskusi dengan anak saya pada setiap ada kesempatan santai di rumah. Saya memberikan pemahaman dan dorongan bahwa kamu mestinya bisa menyelesaikan skripsi pada akhir semester 8 atau awal semester 9, sehingga kamu bisa wisuda pada semester 9. Kami sering diskusi tentang hal tersebut dan merancang strategi untuk mencapainya. Selanjutnya, anak saya inisiatif melakukan konsultasi seminggu 2 kali dan ternyata didukung oleh 2 orang pembimbingnya. Setiap waktu yang ada sejak pertengahan semester 8 atau sekitar bulan Maret, dia mulai menulis proposal, dilanjutkan menulis skripsi. Di antara kesibukan menyusun skripsi, waktu luangnya di siang sampai sore hari digunakan untuk menonton TV, baca komik, bercanda dengan keluarga, konsultasi, dan tidur. Hampir setiap hari mulai dari jam 2 sampai jam 9 biasanya digunakan anak saya untuk download internet, mengkaji kepustakaan, dan menulis skripsi. Akhirnya kerja keras anak saya berhasil. Dan pada akhir Oktober tahun kemarin dia diwisuda sebagai sarjana. Dengan demikian, ia sudah merintis bahwa program studi tersebut bisa diselesaikan dalam waktu normal kuliah. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.